Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkediapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dengan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu dan berfirman, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah
diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Puji Tuhan, guru-guru pengasuh dan teman-teman sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita nafas hidup serta kesehatan kekuatan. Itu yang dari pagi tadi, siang sampai sore ini kita bisa apa? Ada dan berkumpul bersama-sama. Puji Tuhan. Mari kita memuji Dia, menyembah Dia dengan pujian penyembahan besar dan ajaiblah karya-Mu. Saya mengajak Bapak Ibu Guru beserta teman-teman dimohon bangkit berdiri.
Segala pujian, syukur, sembah, sujud, salut kami bagimu Tuhan. Bersyukur tuntunanmu Tuhan, penyertaanmu yang sempurna. Kami boleh ada di tanggal 2 bulan 12. Sedikit lagi kami akan akhiri tahun ini. Dengan penyertaanmu yang sempurna, Kau telah membawa kami dalam pelayanan biro anak dan remaja Sekelasis Kota Jayapura. Hari ini kami ada. Kami sedang memuji, menyembah Engkau. Raja Damai telah hadir di dalam hidup, sehingga kami diberkati. Dalam aktivitas hidup kami, Engkau sudah memberkati. Saat ini kami bersama-sama sedang memuji Engkau. Bapa, terima kasih. Ibadah perayaan Natal Biro Parkelasis Kota Jayapura, dari awal hingga berakhirnya jadi seturut kehendak-Mu. Pakai semua pelayan-pelayan ini sebagai alat-Mu untuk memberkati semua teman-teman yang hadir, bahkan semua Bapak Ibu Guru yang hadir. Bapak, terima kasih. Kami buka ibadah perayaan Biro Parkelasis Kota Jayapura di sore hari ini. Jadi seturut kehendak-Mu, di dalam nama Tiga Tritunggal. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Helena Asiep yang sudah membawakan doa pembukaan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Guru beserta teman-teman dipersilakan duduk kembali. Halo. Hai. Apa kabar Apa kabar semuanya? semuanya? Karena Yesus sayang dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Kayak macam kurang semangat nih. Apa kabar semuanya? Karena Yesus sayang dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kita sambut Sang Raja, Sang Raja. Mari kita puji namanya, puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja, Sang Raja. Mari kita puji namanya, puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Pemasangan lilin yang pertama oleh BPH Klasis Kota Jayapura. Pemasangan lilin yang kedua oleh Ketua Biro Par Klasis Kota Jayapura. Pemasangan lilin yang ketiga oleh Ketua Panitia Madi. Pemasangan lilin yang keempat oleh pelayan firman Tuhan.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian penyembahan, yaitu Aku Datang seperti rusa rindu sungaimu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan begitu baik bagi setiap kami. 11 bulan sudah berlalu di tahun 2023. Dan kalau hari ini kami semua ada, anak-anak sekolah minggu generasi Kimi di atas tanah ini Tuhan. Tuhan izinkan kami ada di penghujung tahun 2023. Dalam ibadah perayaan Natal Biropar Tuhan. Satu yang kami percaya, Tuhan punya rencana yang besar bagi kami untuk menuju ke tahun 2024. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang kepada Tuhan Yesus, kami mau katakan terima kasih. Karena Tuhan mau lahir bagi kami, mati bagi kami, bangkit bagi kami. Biarlah hidup kami berkenan terus di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan sore hari ini, setiap kata kalimat yang keluar dari bibir mulut Kakak Eka berasal dari Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan satu kuasa lain di tempat ini. Roh mengantuk, mengganggu teman, tidak konsentrasi. Dalam nama Yesus kami tolak. Kami minta dari pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan, sampai nanti berakhir Tuhan. Terjadi dalam penjagaan Allah Roh Kudus. Setiap sudut dalam ruangan pintu gereja ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, KKK di depan juga kosong, tidak layak. Tapi kalau Tuhan mau pakai sore ini, cukup hanya sebagai alat saja. Ampuni segala dosa kami Bapa. Ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur dan siap menerima berkat firman Tuhan. Semua yang mengasihi Tuhan Yesus katakan amin.
Siapa yang pernah lihat petani? Petani itu pakai jas begini kan tidak? Petani itu pekerjaannya di mana? Di mana? Ya, petani, tukang kebun itu sudah tugasnya tuh hampir sama. Kita sama-sama baca tema di depan. Bisa baca? Siapa yang sudah hafal temanya kita? 1, 2, 3. Menangkan anak, selamatkan. Satu kali lagi. Oke, subtema kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Generasi kini sebagai benih Kristus terus bertumbuh, semakin besar, kokoh. Satu kali lebih kompak lagi. 1, 2, 3. Oke, semua angkat tangan begini. Kepalkan tangan begini bisa. Ikut kakek ya. Generasi King Mi sebagai, bilang begini, saya, mana tangan? Tangan angkat di atas. Saya sebagai benih Kristus terus bertumbuh, semakin besar, kokoh, dan berbuah. Bisa? Ulang satu kali. Saya sebagai benih Kristus terus bertumbuh, semakin besar, kokoh. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sudah. Ada yang pernah lihat benih bunga matahari? Benih itu besarkah kecil? Benih itu besarkah kecil? Hah? Benih itu berarti masih kecil ya. Benih bunga kah, benih apa itu pasti itu dia kecil, dia tidak mungkin lebih besar daripada, atau ada benih yang pernah besar kayak pohon Natal. Itu berarti bukan benih, itu berarti pohon. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, ada satu cerita. Dengar ke sini. Mau dengar cerita? Oke. Ada satu cerita. Di satu tempat ada seorang bapak, dia punya pekerjaan tuh sebagai seorang petani. Waktu bapak ini dia mulai pergi ke kebun, dia pegang dia benih itu kecil toh. Jadi dia pegang di tangan begini. Tadi kita bikin benih bagaimana? Begini ya. Dia pegang di tangan, terus dia jalan. Waktu dia mau jalan ke kebun, hujan besar turun. Waktu dia jalan mau ke kebun, dia pun teman-teman yang petani-petani yang lain, yang pekebun-pekebun lain bilang begini. Kau mau kemana? Saya mau ke kebun dulu. Ini saya benih ada sedikit, saya mau bawa taruh di kebun. Ih kawan, kau terlihat kah? Itu hujan ada turun. Dia pegang lagi, dia bilang, aduh kalau saya tidak tanam hari ini, nanti kapan bisa tumbuh? Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bapak petani ini walaupun banyak teman-teman yang bilang dia, sudah nanti tidur, besok kalau cuaca sebagus baru kau bawa kau benih itu tanam. Dia jalan saja terus, dia pergi sampai ke satu tempat, dia mulai hambur. Dia hambur semua dia punya benih-benih itu. Terus dia kasih bersih, dia tangan, dia bilang, biar sudah hujan turun, semoga sapu benih ini semua bertumbuh. Ya, waktu dia bilang, kenapa hujan ini tidak stop-stop? 1 minggu hujan tidak stop, 2 minggu hujan tidak stop. Benih bisa tumbuh kah tidak? Hah? Kalau kita tanam terus tiba-tiba angin, hujan, bisa saja tanah longsor terjadi, atau mungkin bisa saja ada hewan-hewan yang datang, burung-burung yang datang makan benih-benih itu seperti firman Tuhan katakan dalam kitab Lukas ya. Tetapi adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, bapak petani ini tidak pernah bilang, biar sudah, saya terus tanam benih dulu, saya simpan. Bapak ini dia bilang gini, biar sudah, dari mungkin 1000 benih ini ada 1 yang tumbuh kah? 1 minggu berlalu hujan tidak berhenti, 2 minggu lagi hujan tidak berhenti, 3 minggu lagi hujan tidak berhenti. Bisa banjir kah tidak kalau hujan terus? Bisa.
Dia pas pulang begini, dia teman-teman bilang gini, kawan kok bikin, saya tadi dari sapu kebun, saya cek-cek mungkin ada yang tumbuh kah. Kawan kok terlihat kah ini awan tinggal hitam terus, hujan turun terus, guntur terus, kilat terus. Kita semua ada tinggal dalam rumah baru, kok pergi cari apa di kebun? Dia bilang tidak apa-apa. Satu kali begini pagi-pagi, dia teman-teman semua masih tidur, masih ngorok semua di kamar ya. Jam 4 pagi begini dia jalan pelan-pelan. Dia jalan pelan-pelan terus dia bilang, mungkin adakah yang sudah tumbuh dari sapu benih-benih ini? Dia lihat di depan ini nih, ada tanaman depan sini kah tidak? Coba angkat kepala lihat, di sini ada tanaman kah tidak? Tidak ada tanaman di lantai depan, kosong. Dia jalan, dia mulai cek lagi satu-satu. Mungkin di sini kah? Oh di sini ada kah? Oh di sini tidak ada. Dia pindah lagi ke sebelah sini. Mungkin di sini yang tidur nih ada yang sudah tumbuh kah benih di sini? Oh tidak, ini benih tidur di sini. Ya, benih ini mengantuk. Dia lihat lagi di sebelah sini. Oh di sini lagi tidak ada yang tuh. Kecewa kah tidak? Dia jalan-jalan terus dia bilang, coba saya lihat di sebelah-sebelah sini mungkin ada yang tumbuh. Ternyata adik-adik dia pas tunduk-tunduk dia lihat gini. Ternyata ada satu yang tumbuh baru patah lagi. Ya, ada yang tuh cantik kah tidak nih? Ini apa nih yang dia tanam? Bunga warna apa? Harum kah tidak? Harum. Ini bunga yang mulai tuh tumbuh. Kalau adik-adik nanti ke depan sini bisa lihat. Ada benih kecil, ada di bawah sini ada tanah. Ya, dia mulai bertumbuh pelan-pelan. Pohon ini atau tanaman ini akan terus bertumbuh menjadi besar, ya. Kakek taruh di sini. Waktu Bapak petani itu lihat, ada satu yang tumbuh. Senang kah tidak? Sekalipun ada 1000 yang mati tapi satu tumbuh itu senang kah tidak? Kakek juga nih mau cerita nih, kakek babi nih lahir 13 ekor lahir. Kamu tahu berapa yang mati? 10 mati, tinggal 3. Masih bersyukur, aduh Tuhan terapa sudah 10 mati, yang penting masih ada 3. Berarti masih percaya bahwa Tuhan masih jaga saya punya tanaman, Tuhan masih jaga saya punya ternak. Nah adik-adik sama dan Bapak petani ini, sekalipun tadi di depan genggaman tangan tuh ada banyak sekali benih, dia hambur ke sana kemari, hanya satu yang tumbuh, dia tetap mengucap syukur, dia tetap merasa bahwa dia tidak gagal. Dia merasa bahwa dia berhasil dalam membagikan benih di dalam tanah itu. Sekalipun tanah itu tidak subur, tanah itu penuh dengan air hujan, ya, penuh dengan becek di mana-mana. Dia mau hambur pupuk pun juga dia tahu bahwa tidak akan tumbuh. Tapi ada satu yang tumbuh. Itu menyenangkan hati Bapak petani itu kan tidak? Menyenangkan. Kita baca sekali lagi, kita punya subtema. Kita ganti kata generasi Kingmi dengan saya. 1, 2, 3. Saya sebagai benih Kristus terus bertumbuh. Hari ini Tuhan Yesus sama seperti Bapak petani ini. Dia mati di kayu salib. Dia lahir di kandang yang hina. Dengan satu harapan bahwa ketika dia mati di kayu salib, waktu dia datang kedua kali, dia lihat gini, generasi Kingmi ini ada menjadi benih yang menyenangkan hati tuh. Bisa generasi Kingmi? Bisakah tidak? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Kakek, caranya bagaimana supaya saya bisa menyenangkan hati Tuhan? Caranya bagaimana supaya saya bisa bertumbuh seperti benih yang tadi bertumbuh di sebelah sana? Kakek Sani masih kecil. Aduh Sani ada di Papua. Aduh Sani hitam, saya rambut keriting. Aduh saya tidak bisa begini, saya tidak bisa begitu. Kita mau menjadi benih yang menyenangkan hati Tuhan? Maukah tidak? Ini Tuhan Yesus sudah lahir buat kita. Dia menjaminkan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan hanya di dunia saja. Tapi Tuhan Yesus bilang semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh kehidupan yang kekal di surga. Ini kita sudah dapat hidup yang bagus di dunia. Kita dapat jaminan lagi hidup setelah kematian.
Terus kita hidup biasa-biasa saja buat Tuhan. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus seperti bapak petani yang tadi. Semua orang bilang mungkin gini, ih Tuhan Yesus kok setengah mati apa mati di kayu salib. Oh lihat itu anak-anak tuh semua nakal, semua begini, semua begitu, bikin dosa. Mulai tahun 2023 nih kita generasi King Me, kita mau janji sama Tuhan Yesus. Masuk tahun 2024, kita menjadi generasi yang berbeda dari generasi yang lain. Setuju? Bisa? Sepakat? Kita harus jadi generasi yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa bertumbuh? Bagaimana caranya kita bisa terus besar dan semakin berbuah, kokoh dan berbuah? Rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab di rumah, rajin berdoa, dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada guru-guru sekolah minggu. Siapa yang 1 tahun ini nih Pak malas sekolah minggu baru hari ini datang? Ada? Tidak ada. Anak-anak sekolah minggu King itu semuanya rajin-rajin, pintar-pintar ya. Hari ini kita mengucap syukur buat Tuhan Yesus adik-adik. Karena Tuhan Yesus mau lahir bagi kita, Dia mau mati bagi kita, Dia membela kita lagi. Ya, Dia membela kita mati-matian. Orang lain menjatuhkan kita, orang lain tidak menerima kita dengan baik. Tetapi Dia Tuhan yang selalu percaya bahwa kita pasti bisa bertumbuh, kita pasti bisa menjadi kebanggaan Tuhan, bisa jadi kebanggaannya orang tua, bisa jadi kebanggaannya sekolah. Ya, kakek percaya yang duduk di meja, di kursi-kursi ini ada yang nanti besok jadi dokter, amin. Ada yang jadi pilot, ada yang jadi hamba Tuhan. Jadi apa lagi? Jadi apa? Jadi apa? Polwan. Jadi polisi. Jadi apa lagi? Jadi pendeta. Ini pendeta jadi amin ya. Semua cita-cita itu Tuhan Yesus bilang hanya akan dapat di dalam Tuhan Yesus. Ingat Yeremia 29 ayat 11. Rancangan yang Tuhan beri bagi kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan ya, yang memberikan kita harapan tentang masa depan. Jadi adik-adik, hari ini kita ingat cerita tadi bahwa petani tadi itu waktu dia pergi hambur, dia benih ya, itu seperti Tuhan Yesus yang jalan. Dia percaya bahwa kita semua tidak akan mengecewakan Dia. Masuk tahun 2024, yang tukang tipu, yang tukang maki, yang tukang apa lagi, baku pukul, yang mungkin tukang melawan orang tua, janji itu sama Tuhan hari ini harus dibuang. Tinggal di tahun 2023, kita masuk di tahun 2024, kita menjadi benih Kristus yang bertumbuh semakin besar. Benih Kristus yang bertumbuh semakin besar, kokoh dan oke, bangkit berdiri satu kali lagi, kita sama-sama baca, kita punya subtema. Bisa bangkit berdiri semua. Firman Tuhan sudah mau selesai ya. 1, 2, 3. Generasi, angkat tangan dulu. 1, 2, 3. Terus bertumbuh, semakin besar, kokoh dan berbuah. Adik-adik sendiri, 1, 2, 3. Tepuk tangan buat kalian masing-masing. Silakan duduk kembali. Ingat 1 Timotius tadi ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Di rumah kalau lihat bapak dan mama mulai ribut-ribut kah, kakak dan adik mulai berkelahi kah, kita harus kasih tahu tidak boleh. Ya, kita harus menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesucian. Semua tahu lagu itu toh, Tuhan Yesus aku berjanji. Bisa? Yang tidak tahu siapa? Banyak.
Oke, latihan. Yang tahu berapa orang coba maju ke depan bantu kakek pakai gerakan. Oke, dengan kita mana pemain musik adakah? 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid Tuhan yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi nama Yesus. Akal iblis aku menolak, firman Allah aku maju. Mulai sekarang sampai selamanya, pantang mundur. Kakak pengasuh 2 mari bantu di depan sini. Pasukan siap. Jalan di tempat, gerak. Kiri, 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 kanan, kiri, 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 kiri. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid Tuhan yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab. Mulai kapan? Nama Yesus, akal iblis aku menolak, firman Allah maju. Mulai kapan? Setia, mantap. 1 kali lebih semangat lagi. Tuhan Yesus, jadi murid Tuhan yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi nama Yesus. Akal iblis aku menolak, firman Allah mulai sekarang sampai setia, pantang mundur. Terima kasih. Kita berdoa. Dalam keadaan berdiri ikut KKK berdoa ya. Ikut KKK berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya tidak layak, saya tidak setia. Tetapi Tuhan Yesus mau lahir untuk saya, mau mati untuk saya, bangkit untuk saya, dan menyiapkan masa depan yang penuh dengan harapan untuk saya. Mulai hari ini saya sebagai generasi Kingmi, sebagai benih Kristus, saya mau bertumbuh, saya mau terus berakar di dalam Tuhan dan berbuah lebat, sehingga orang lain yang melihat buah saya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hidup saya mulai saat ini sampai saya beranjak dewasa nanti. Saya mau tetap menjadi milik Tuhan. Ampuni semua dosa saya, ampuni semua pelanggaran saya. Saya mau masuk tahun 2024 nanti menjadi anak sekolah minggu, menjadi anak remaja yang lebih tekun, lebih setia, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup saya, pakai saya. Adik-adik tenang, kakek akan berdoa. Bapak kami bersyukur buat ibadah perayaan Natal Biro Par pada sore hari ini. Kami merasakan kehadiran Tuhan dari awal pertengahan sampai berakhir Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang kami renungkan pada sore hari ini Tuhan, biarlah bukan hanya menjadi bagian bagi anak-anak sekolah minggu dan remaja, tetapi menjadi bagian bagi kami juga guru-guru sekolah minggu. Kami juga belajar menjadi teladan sama seperti Kristus bagi generasi ini. Sebab apa yang kami lakukan saat ini akan kami pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja yang ada di Klasis Kota Jayapura. Biarlah kami terus bertumbuh, semakin besar, semakin kokoh, berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, ini syukur kami. Memasuki tahun-tahun yang ke depan Tuhan, tahun yang kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kami percaya kami sedang berjalan bersama tangan yang besar, yaitu tangan Tuhan. Pegang kami terus Tuhan, bimbing kami terus supaya kami tidak jalan di jalan yang salah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Roh Kudus mampukan kami supaya kami bisa seperti dengan Timotius. Walaupun dia muda, tetapi dia tetap menjadi teladan sesuai dengan amanah yang diberikan Paulus kepadanya. Mulai hari ini Tuhan, pakai kami semua. Ini syukur kami Bapa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Semua adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dengan demikian, marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 44, kesukaan bagi dunia. Disambung dengan lagu Aku Anak Raja dan Haleluya Puji Tuhan. Kepada petugas yang menjalankan tangguh persembahan, Bersyukurlah menyambut Tuhanmu, sediakan Dia tempat mulia dan angkat suaramu, dan angkat suaramu, dan angkat suaramu.
Mesra sukacita. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, hey hey, glory, hey hey, glory.
bersyukur buat semua yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat ibadah perayaan Natal, Biro Pelayanan Anak dan Remaja Klasis Kota Jayapura Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua yang sudah Tuhan kawal dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah ini. Berterima kasih buat jemaat BPJ dan hamba Tuhan yang ada di tempat ini di Jemaat Karmel yang sudah membukakan pintu bagi kami beribadah. Kiranya berkat Tuhan tetap bagi jemaat di tempat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur buat benih firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah benih itu tertanam dalam hati dan hidup kami Tuhan. Bertumbuh, berakar dan berbuah lebat. Dan buah itu memuliakan nama Tuhan. Semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini, pemain musik, WL, choirs, penari tamborin, penerima tamu, yang mengurus konsumsi, bahkan semua yang telah mengambil bagian yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Berkat Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur buat Ibu Ketua Biro Par kami, Ibu Helena. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam mengemban tugas dan tanggung jawab menjadi Ketua Biro. Bukanlah sesuatu yang mudah. Biarlah kesetiaannya Tuhan, teladannya Tuhan, menjadi teladan bagi kami semua, guru-guru dan juga anak-anak Kingmi yang ada di Klasis Kota Jayapura. Terima kasih Bapa di surga, persembahan dan semua yang sudah kami berikan, biarlah berbau harum menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami, tempat istirahat kami masing-masing. Yang pulang ke Waena, yang pulang ke Buper, yang pulang ke Angkasa, Argapura. Semua pergi dengan selamat, pulang juga dengan penyertaan Tuhan. Jauhkan kami semua dari mara bahaya, kecelakaan maut sekalipun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang sama yang menjaga kami sepanjang 11 bulan di tahun 2023 ini akan terus memegang tangan kami menuju penghujung tahun 2023 ini, bahkan masuk nanti di tahun 2024. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami yang hari ini tidak bisa merayakan Natal, yang ada di balik pegunungan sana Tuhan, yang ada di Kabupaten Dungga, yang ada di tempat-tempat terpencil, yang ada di tempat-tempat konflik. Kami tidak mengunjungi mereka secara personal Tuhan, tetapi doa kami sedang mengunjungi mereka sore hari ini. Tuhan menjaga mereka, memberikan mereka damai dan sejahtera. Kiranya putra Natal itu terus ada bersama-sama mereka, sekalipun keadaan mereka gelap, sekalipun keadaan mereka dalam keadaan yang susah. Tapi kami percaya ketika ada Tuhan bersama mereka, mereka juga akan merasakan damai dan sukacita Natal itu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini syukur kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali.